Shalom anak kami sekolah minggu. Senang sekali rasanya hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Sudah pada siap-siap belum? Pasti sudah siap. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu guru. Kami juga telah siap untuk melayani anak kami sekalian. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah, Bapak dan Ibu guru hendak menyapa anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPH Pekanbaru. Halo anak-anak semua, senang sekali boleh bertemu kembali dengan Ibu Guru, dengan Kakak Yansi. Kita masuk lagi dalam ibadah di minggu ini ya nak. Percaya semua sudah mandi, sudah sarapan, sudah apa lagi Kak? sudah siapkan Alkitab, Alat tulis, persembahan, dan hati. hati. Itu yang terpenting ya nak, hatinya harus dibawa ke hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Semua ibu undang berdiri, kita bernyanyi satu lagu baru. Kita katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita katakan lagi, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali kita katakan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan hanya kehadirat-Mu. Untuk setiap kemurahan dan kebaikan hati Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Begitu juga buat hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk berkumpul bersama dalam ibadah sekolah minggu, meskipun secara online. Inilah kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Izinkan kami semua untuk memuji dan memuliakan Engkau. Izinkan kami memberikan waktu kami untuk menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus, karena kami hanya mau berdoa di dalam nama-Mu saja. Dan tidak lupa Tuhan Yesus, kami berdoa buat Papa dan Mama
tidak pernah bosan mengajak anak-anak untuk beribadah bersama-sama. Berkati Tuhan pekerjaan, begitu juga kesehatan mereka. Berkati Tuhan rezeki, sehingga mereka boleh mengucap syukur untuk semua yang sudah mereka terima. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang baik, sekarang saatnya kita bersama-sama untuk mengucapkan hukum Taurat. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video tugas dari anak sekolah minggu, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu pujian kita katakan Jesus Love Me. Jesus love me.
kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Perkenalkan, saya Lola Aurel Papahan. Saya Lulu Eria Papahan. Dan saya Ladia Clarissa Papahan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Dadah. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Bapak Guru, salam teman-teman. Minggu ini kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Shalom teman-teman. Video ayat hafalan kali ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Teman, shalom Bu Guru, shalom Pak Guru. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah Bu Guru. Shalom teman-teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Dadah teman-teman. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Amin. Dari teman-teman dari guru-guru, Bapak Guru, selamat hari Minggu. Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segalanya kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang memeliharamu. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Sampai jumpa lagi Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah
tertulis dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Guru. Salam Ibu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Itu dia video tugas sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Nah anak-anak, tibalah saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Semuanya udah siap kan? Untuk itu kita angkat satu lagu pujian. Anak bebek ikut induknya, wek 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 wek, wek 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 wek. Anak domba ikut induknya, embek embek, embek embek. Anak ayam ikut induknya, cek 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 cek, cek 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 cek. Anak Tuhan mengikuti Yesus, haleluya, haleluya. Kita katakan sekali lagi, anak bebek. Anak bebek ikut induknya, wek 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 wek, wek 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 wek. Anak domba ikut induknya, embek embek, embek embek. Anak ayam ikut induknya, cek 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 cek, cek 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 cek. Anak Tuhan mengikuti Yesus, haleluya, haleluya. Anak-anak yang terkasih, tibalah saatnya pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ibu percaya semuanya sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing di rumah. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setia, buat perlindungan, buat pertolongan Tuhan, hingga kami masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah kami ya Tuhan. Walaupun kami pada saat ini masih belum bisa
untuk saling bertatap muka Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang memberi kesempatan setiap saat untuk boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini ya Tuhan, boleh menguatkan kami dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Siap? Markus 14 ayat 43 sampai 50. Mari kita membacanya bersama-sama ya. Anak-anak ibu dengan Alkitabnya di rumah. Ayo, ibu mulai dari ayat 43. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentong disuruh oleh imam-imam, kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabbi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentongan untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, Yesus ditangkap. Anak-anak ibu, minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Tibalah saatnya. Pada saat ini, apa yang akan terjadi pada dirinya saat ini akan terjadi. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus ditangkap. Datanglah segerombolan imam-imam membawa pentungan untuk menangkap Tuhan Yesus. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau seseorang ditangkap dengan membawa
pedang, dengan membawa pentongan, dengan membawa pistol misalnya, pasti anak-anak ibu tahu siapa orang yang ditangkap sedemikian rupa. Pastilah seorang penjahat. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus sehari-hari, senantiasa di bait suci. Senantiasa mulutnya menyampaikan firman Tuhan, tangannya, kakinya, semuanya dia melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, hal yang menyenangkan sesama manusia. Tapi tibalah saatnya hal ini terjadi sesuai dengan nubuat-nubuat di dalam kitab suci. Anak-anak ibu, bagaimana penangkapannya? Kita lihat Yudas, salah seorang dari muridnya yang ke-12 itu, mengkhianatinya. Jadi Yudas telah bercerita kepada imam-imam, kepala dan prajurit-prajurit, nanti yang aku cium dan kusapa dengan Rabbi, itulah dia, tangkaplah dia. Caranya tadi seperti seorang penjahat, ditangkap dengan membawa alat-alat yang patut dilakukan dengan seorang yang pemberontak. Anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang begitu baik dan selalu mengajar tentang Allah di gereja, ternyata dianggap tidak baik bagi sebagian orang pada waktu itu. Yudas adalah seorang murid Tuhan Yesus yang telah mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada serombongan orang agar ditangkap dengan cara mencium pipi Yesus. Anak-anak ibu, Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada serombongan imam-imam dan prajurit-prajurit dengan cara mencium pipi Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus spontan ingin membela Tuhan Yesus. Lalu dia mendetakkan pedangnya ke telinga salah seorang prajurit. Kita lihat di sini anak-anak ibu, bisa dibuka di kitab Lukas. Tuhan Yesus melarang dan langsung menyembuhkan kembali telinga Malkus prajurit itu. Anak-anak ibu, dari kisah ini, kisah Yesus ditangkap, anak-anak ibu setelah tahu bagaimana tadi ceritanya penangkapan Yesus, datanglah segerombolan prajurit bagaikan seorang penjahat dengan aba-aba yang diberikan Yudas dengan mencium pipi dan mengatakan Rabbi. Lalu Yesus ditangkap. Dan kita lihat juga dari firman Tuhan di sini,
Tuhan Yesus tidak menjadi marah dan beringas seperti muridnya itu, tetapi dia menenangkan muridnya. Jadi nampak di sini kesabaran Tuhan Yesus. Nampak di sini bagaimana Tuhan Yesus menerima semua yang akan terjadi di dalam kehidupannya ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Anak-anak ibu, bagaimana perasaan murid-muridnya? Ada tadi yang begitu spontan menolong Tuhan Yesus dengan meletakkan pedangnya ke telinga prajurit. Tapi itu cara yang tidak benar menurut Tuhan, karena membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu Tuhan membalas kejahatan yang dilakukannya itu dengan mengembalikan telinga yang putus tadi. Sudah dia mengalami penderitaan, tetapi dia menunjukkan yang terbaik bagi orang banyak tersebut. Murid-murid Yesus tentunya ingin taat dan setia kepada Yesus. Tapi pada waktu itu ternyata rasa panik dan ketakutan mereka lebih besar. Makanya mereka melarikan diri. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, perasaan dan sikap dari murid-murid Tuhan Yesus tidak baik ditiru. Jika kita percaya dengan segenap hati kepada Yesus, maka kita harus setia mengikut Yesus. Jangan lari dari Yesus. Pada saat ini kita mengetahui bagaimana penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Tetapi seketika itu juga murid-murid lari dari Yesus. Sikap murid-murid tidak perlu kita tiru. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan supaya dalam apapun, ujian bagaimanapun, kita jangan lari dari Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kita harus tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini teladan yang akan kita ambil dari Tuhan Yesus, ketika ia ditangkap, dia tetap menyerahkan dirinya seperti doanya, kehendakmu lah yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Jadi di dalam kehidupannya Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Apapun yang menimpanya, dia tetap menyerahkan. Ada penyerahan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap tenang, dia tetap sabar. Anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, singkat firman Tuhan pada saat ini, marilah anak-anak ibu boleh merenungkan bagaimana tadi cerita penangkapan Yesus, bagaimana sikap Yudas yang mengkhianati Yesus, bagaimana perasaan murid-murid Yesus ketika penangkapan Yesus, bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika ditangkap. Firman Tuhan menginginkan pada saat ini supaya kita meneladani sikap Yesus. Ketika ia ditangkap, dia tetap sabar. Dia tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Bapa.
Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan. Setialah sampai mati. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus. Jangan lari ketakutan ketika pergumulan datang, tetapi tetaplah setia. Seperti Tuhan Yesus, tetap sabar, tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika hal yang tidak diinginkan menimpa dirinya, tetapi dia tetap sabar, tabah, tetap menyerahkan diri. Itulah yang diinginkan firman Tuhan bagi anak-anak ibu yang percaya kepada Tuhan. Tetap setia, jangan meninggalkan Tuhan Yesus, karena kita punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan, Allah yang baik, Allah yang telah mengasihi kami dengan menyerahkan dirimu disalibkan di kayu salib demi menyelamatkan kami, Tuhan. Biarlah pengorbanan yang Tuhan berikan tidak kami sia-siakan ya Tuhan, tapi kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap percaya, tetap sabar, tetap setia di dalam segala hal. Tidak lari dari Engkau ya Tuhan, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhanlah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami di pagi hari ini. Kami menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan, yang pada saat ini sedang menonton ibadah ini, mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Kalau anak-anak kami yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, memberikan kesehatan kepada mereka. Apapun kelemahan tubuhnya ya Tuhan, lewat obat-obatan, lewat kasih sayang orang tua, lewat makanan dan minuman Tuhan, kami percayakan kesehatan akan menjadi milik mereka, keceriaan menjadi milik mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati tiap-tiap keluarga, menjadi keluarga yang senantiasa penuh damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga lewat pekerjaan dan usaha para orang tua, sehingga masa pandemi ini Tuhan boleh dilalui dengan tetap tersenyum. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak ibu telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh ibu guru. Di mana firman itu supaya sifat anak-anak ibu meneladani Tuhan Yesus, tetap sabar, setia apapun itu pergumulan dalam kehidupan anak-anak ibu. Seperti ayat hafalan kita yang tertulis dari Yohanes 16 ayat 32b. Beginilah firman Tuhan. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Amin. Anak-anak, sekarang tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, kita doa bersama-sama ya nak. Angkat persembahannya, kita doa persembahan. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan.
untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dan anak-anak sekolah minggu, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Tidak terasa waktu jualan yang harus memisahkan kita. Tetapi anak-anak tidak usah khawatir, karena kita akan kembali dalam ibadah online anak sekolah minggu di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.